Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim azimi sultanik. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat. Allah telah kumpulkan kita, pertemukan kita di Masjid Al-Furqan ini, dan ternyata alhamdulillah sebelum kita pertemuan di Masjid Al-Furqan, banyak di antara bapak-bapak tadi di luar, bahkan di dalam, Ustadz, kita berkenalan lawas benar sudah ya sidin. Alhamdulillah jerun. Lewat YouTube jadinya. Lewat media kita berkenalan. Itulah Islam bapak-bapak. Lewat manapun pada saat dia mampu menjalin silaturahim dengan baik, maka itulah Islam. Dan persahabatan dalam Islam itu tidak pernah berakhir di dunia, tapi berakhir di surga. Syafa'atul mu'minin, ada syafaat di antara sesama orang yang beriman. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Dan ulun cukup berbahagia luar biasa datang ke sini, datang ke Ampah. Kemarin beberapa tahun yang lewat pada saat kami mengunjungi saudara-saudara kita di Tamiang Layang, Kalua, rencana hendak ke Ampah. Qadarullah kada sampai, sekalipun tertunda, tapi ini adalah pertemuan yang mudah-mudahan senantiasa mendatangkan rahmat dan ridha Allah kepada kita semua. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan kita ini beriman. 99 Yunus, walau syaa la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Allah menghendaki, seluruh yang ada di bumi Allah ini beriman. Tidak sulit bagi Allah taala, mudah bagi Allah taala. Tapi Allah yang menentukan pada ayat yang lain, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah orang yang Allah kehendaki. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang patut kita syukuri dan sangat kita syukuri
Hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba Allah yang beriman, Bapak-bapak. Tadi kan Allah katakan Allah mampu membuat penghuni dunia ini beriman. Yang di benua Afrika, Amerika, di belahan bumi ini, jika Allah kehendaki semua beriman. Tapi Allah memberikan hidayah kepada Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan yang Allah kehendaki. Hari ini kita yang Allah berikan hidayah. Kita yang terkumpul di Masjid Al-Furqan ini mendapatkan petunjuk itu dari Allah Ta'ala. Dan ini nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Nikmat yang terbesar luar biasa. Nikmat iman harus kita pantau setiap hari. Nikmat iman harus kita lihat setiap hari. Karena iman tu yazidu wa yankusu. Iman tu kadang-kadang naik, iman tu kadang-kadang turun. Di samping iman itu naik turun, hari ini banyak sekali hal-hal yang terima kasih, merusak keimanan kita. Hal-hal yang merusak keimanan kita. Di antara kita sesama muslim pun banyak melakukan hal-hal yang iman kita jadi rusak. Kehadiran kita di tempat ini yang pertama, mari kita bina iman kita. Mari kita pantau keimanan kita. Karena iman ini adalah fondasi dalam setiap kehidupan manusia. Iman ini menentukan orang itu nanti diselamatkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Membentengi keimanan adalah wajib bagi setiap kita. Di tengah hari ini dalam kehidupan, berbauran kehidupan yang luar biasa, hampir iman kada terlihat lagi kita kayak apa, sesuai tidak dengan keimanan kita. Tawaran-tawaran untuk menjadikan pengkaburan kepada keimanan bukan saja datang kepada orang yang tidak Islam, tapi banyak dari orang-orang Islam yang tidak mengerti bahwa itulah batas-batas keimanan kepada kita. Kalau dulu bapak-bapak, ibu-ibu, tawaran-tawaran untuk bertoleransi dalam iman itu ada datang dari orang yang tidak beriman. 5 dedengkot Quraisy datang kepada Nabi, cukup tawarannya apa? Hari ini kita damai, dakwah kita jalan aja, tapi hari ini kami ikut agamamu, besok kalian ikut agama kami. Itu datang dari siapa? Dari pemimpin kafir Quraisy masa lalu. Pemimpin kafir Quraisy masa lalu. Jadi hari ini kami beribadah sesuai Islam, besok orang Islam beribadah sesuai dengan kami. Tapi hari ini bukan datang daripada orang-orang yang di luar Islam, kadang-kadang datang dari orang Islam sendiri yang komitmennya terhadap ucapan innalladzina qalu rabbunallah itu tidak istiqomah. Dalam Al-Quran 30 surah Fussilat, innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu, orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian komitmen dengan ucapan, istiqomah dengan ucapannya itu. Sampai kapan dia harus istiqomah dengan ucapannya Tuhan kami Allah? Sampai menjelang sakaratul maut. Ini perjuangan kita dalam memegang teguh keimanan. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian dia pegang kuat-kuat imannya sampai sakaratul maut. Di mana membuktikan waktu sakaratul maut itu dia beriman? Dia mengumandangkan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian selain daripada itu apa? Memegang teguh syariat yang diajarkan, dengan melakukannya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu, pendiri persyarikatan ini mengajak seluruh anggota persyarikatan untuk menjadi manusia yang ittiba. Apa ittiba itu? Mencontoh kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh pendahulu kita.
Itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam meletakkan sebuah nama yang indah. Organisasi ini dengan namanya apa Pak? Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Ittiba' di dalamnya, mengikuti dan mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita jaga hari ini. Silahkan beramal banyak, tapi dengan amal yang punya tuntunan dan dasar itu berbahagia. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-iqtisadu bis sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit tapi sunnah itu lebih mulia daripada banyak tapi tidak ada tuntunan. Tidak ada tuntunannya. Ulun tadi sudah berbincang-bincang apa? Mengembalikan umat ini kepada tuntunan Rasul sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah. Kadang-kadang kita memegang teguh sunnah sebagaimana diajarkan oleh pendahulu dan pendiri kita. Persyarikatan ini dilabeli dengan label-label yang tidak sedap, dengan label-label yang tidak menyenangkan. Jamaah sekalian, tidak ada kesempurnaan Islam kecuali Islamnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat nanti kita tidak menemukan orangnya Islamnya lebih baik daripada Islamnya para sahabat. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan dalam 100 surah At-Taubah, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Allah pada ayat ini menyuruh agar kita menjadi pengikut setia Rasul sallallahu, pengikut setia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kajian kami di Landasan Ulin, kami ditanya, "Ustaz, kenapa kita harus ikut sahabat Nabi? Kenapa kita tidak ikut Nabi?" Minta gelas dulu. Kenapa tidak ikut Nabi? Kenapa harus ikut sahabat Nabi? Coba kita teliti ayat yang berbunyi, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, walladzina taba'um bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin, kalangan ansor. Ayat ini menyebutkan bahwa surga itu dihuni oleh 3 golongan manusia. Jangan cari golongan yang keempat, apalagi golongan ke-10. Berapa orang yang masuk surga? 3 golongan. Kita harus masuk di 3 golongan itu. Golongan pertama muhajirin. Adalah lagi kaum muhajirin hari ini. Kalau kaum masjid muhajirin di Banjarmasin masih banyak. Tapi kaum muhajirin yang dimaksud pada ayat ini adalah orang-orang yang masuk Islam pada zaman Rasul, dari Makkah yang hijrah ke Madinah. Wal ansor, dan kaum ansor. Siapa ansor itu? Yang membuka hatinya menerima saudaranya dengan baik. Bapak Ibu, demi Allah hari ini teringat di dalam hati ulun, melihat luar biasa sampean ini menyambut kami datangnya, keingatan di waktu cerita muhajirin datang. Ansor luar biasa. Ya Rasul, ke rumah kami, ke rumah kami, ke rumah kami, ke rumah kami. Sampai Nabi bingung menentukan kemana harus menginap. Kesini, kesini, kesini. Ujar Nabi, aku akan mampir ke rumah kalian pada saat untaku berhenti. Satu keputusan yang diterima oleh seluruh sahabat, oleh seluruh orang Ansor. Kenapa? Kebanyakan orang yang mengajak dan bersilaturahim dengan Rasul. Aku akan mampir ke rumah kalian di mana untaku berhenti. Unta berhenti persis di muka rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Nabi berhenti di situ. Semua yang mengajak berbahagia. Bapak hadir rahimakumullah. 2 golongan ini tidak ada lagi pada zamannya. Sahabat yang terakhir wafat 104 Hijriah, Abu Qilabah. Kan ada lagi sahabat Nabi setelah 104 Hijriah. Artinya kita tidak masuk dalam 2 golongan yang Allah nyatakan masuk surga, muhajirin dan ansor. Ulama tafsir pun berbeda pendapat apa as-sabiqunal awwalun muhajirin dan ansor itu. Ada yang mengatakan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansor. Ada yang mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor
sahabat yang sholat dalam 2 kiblat. Sahabat Nabi kan sempat sholat 2 kiblat, Pak. Perintah pertama 17 bulan lebih sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis. Setelah 17 bulan ada perintah. Ada perintah untuk apa? Untuk sholat menghadap ke Masjidil Haram. Kata mufassir, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang yang pertama masuk dalam kalangan muhajirin dan ansar, mereka yang pernah sholat di 2 kiblat. Terima kasih. Mereka yang pernah sholat di 2 kiblat. Ada lagi pendapat ulama tafsir yang mengatakan siapa itu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar? Mereka yang berbaiat di bawah Syajaratul Ridwan. Sekitar 1.500, 400 sampai 1.500 sahabat. Yang jelas kita yang ada di Masjid Al-Furqan ini tidak masuk dalam 2 golongan itu. Artinya kalau Allah katakan penghuni surga itu 3 golongan, maka kita siap mengambil yang golongan terakhir. Apa golongan yang terakhir? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi itu dengan baik. Kita hari ini siap mengikuti sahabat Nabi dengan baik. Apa yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi teruji kebenarannya, dan Nabi katakan khairun nas qarni. Manusia yang terbaik adalah manusia yang hidup pada zaman aku. Zaman setelah itu, zaman setelah itu, dan zaman sahabat adalah zaman yang terbaik. Perbaikan kita kepada keislaman kita hari ini, di mana di tengah Islam kita hari ini, maaf bapak-bapak, ulun ingin katakan jumlah yang banyak, tapi nilai kualitas keislaman yang menurun. Umat Islam bertambah banyak, tapi kualitas keislaman mulai menurun. Kenapa? Karena para tokoh-tokoh dan kita termasuk menerima Islam itu bukan dari sumber yang hak, bukan dari sumber Islam yang seperti sahabat mengambilnya. Permisi, ulun minum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kalau Nabi mengatakan bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurabai. Islam pertama datang itu aneh. Aneh bagi orang yang belum tahu Islam. Ya aneh Islam, penyembah berhala. Datang Nabi membawa agar kita menyembah Allah yang esa. Aneh. Syariat-syariat Islam disebarkan di tengah orang yang tidak mengerti Islam. Itu jelas aneh. Tapi wasayaudu kama bada'a ghariban. Nanti akhir zaman Islam itu aneh lagi. Anehnya di tengah umat Islam. Islam datang dipandang aneh karena orang tidak mengerti Islam. Akhir zaman Islam aneh di tengah orang yang beragama Islam. Umat Islam tidak pede lagi tampil dengan identitas Islam. Umat Islam tidak lagi merasa bahagia menyandang apapun yang datang daripada Islam. Jadi aneh di tengah umat Islam. Apalagi mereka mengambil sumber-sumber agama bukan dari sumber yang hak, bukan dari sumber Al-Quran dan Sunnah. 100 tahun lebih pendiri persyarikatan ini meletakkan satu pondasi agar kita kembali kepada Islamnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita hari ini berkumpul di Masjid Al-Furqan dan kita membicarakan apa yang beliau letakkan pondasi pada 100 tahun lebih yang lewat, hari ini ganjaran pahalanya mengalir kepada beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, Islam itu di akhir zaman tidak seperti Islam pertama datang, kata Nabi. Islam dianggap aneh sebab warna Islam tidak cerah lagi di mata umat Islam. Warna Islam mulai remang-remang. Atau kalau ulun sering contohkan, Islam itu dimodifikasi.
badannya Honda 70, stangnya Vespa, belakangnya kalau sepeda motor kan dimodif. Hari ini Islam di negeri ini seperti itu. Padahal Islam datang ke Ampah untuk apa? Untuk mengislamkan orang Ampah, bukan mengampahkan Islam. Islam datang ke Buntok untuk mengislamkan orang Buntok, bukan untuk membuntokkan Islam. Tapi yang terjadi terbalik. Islam datang ke Indonesia mengindonesiakan Islam. Hari ini Islam didekti, hari ini Islam dipaksa untuk berbaur dengan kultur kemurnian Islam. Kita khawatir bapak-bapak, jumlah banyak tapi kualitas Islam sangat menurun. Kajian seperti ini sedikit pun kita tidak pernah berpikir untuk menyinggung, menuding satu keyakinan yang lain daripada kita. Tapi kajian kita dari daerah ke daerah, dari tempat ke tempat, tidak lain adalah pencerahan. Pencerahan bagi umat persyarikatan agar kembali kepada Islam yang diletakkan oleh pendiri kita ratusan tahun yang lewat sebagai seseorang yang ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Hadir Al-Azdi, seorang ulama tabi'in, satu hari dia berkata kepada gurunya. Siapa gurunya? Abdullah bin Abbas. Di usia yang sudah tua, di tenaga yang sudah mulai renta, Ibnu Abbas cukup lama hidup sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Karena di waktu Nabi wafat dia berusia 13 tahun. 13 tahun usianya. Lama hidup dan dia banyak sekali memiliki murid-murid ulama besar di kalangan tabi'in. Satu hari murid kesayangannya Utsman, bukan Utsman bin Affan, berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya Syekh, ausini. Wahai guruku, berwasiatlah kepadaku. Berwasiat kepadaku wahai guruku." Maka Ibnu Abbas berkata kepada murid kesayangannya, "Alaika bitaqwallah wal istiqamah. Ittabi' wa la tabtadi'." 4 pesan singkat yang apabila kita bongkar 4 pesan singkat ini, tidak akan kecukupan waktu untuk kita bahas menjadi manusia yang kembali seperti kehidupan para sahabat masa lalu. Alaika bitaqwallah, kata Ibnu Abbas kepada muridnya, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa para bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah? Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang takwa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menantu Nabi, nama yang keempat Nabi sebutkan akan masuk surga. Nabi pernah menyebutkan 10 nama orang yang masih hidup akan masuk surga. Abu Bakar masuk surga, Umar, Utsman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Amir bin Jarrah. 10 ini kata Nabi masuk surga. Nabi sebutkan orang yang masih hidup, termasuk di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib. Ya Khalifah, wahai Khalifah Ali, apa takwa itu? Takwa itu apa wahai Khalifah? Maka Ali bin Abi Thalib katakan, at-taqwa al-khawful jalil, al-amalu bitanzil, war-ridha bil qalil, wal isti'dad yaumir rakhil. Orang bertakwa harus memiliki 4 sifat utama. Pertama, al-khawful jalil, takut kepada Tuhan yang Maha Agung. Apa yang dia takutkan kepada Tuhan yang Maha Agung bagi orang yang bertakwa? Takut imannya dicabut oleh Allah, takut ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang bertakwa, dia berhati-hati dalam beribadah dan dia jaga akidah, dia jaga keimanan. Tidak sedikit orang yang di akhir hayatnya mati dalam keadaan kemurtatan pada saat dia sebelumnya menjadi orang ahli ibadah yang besar. Di akhir kehidupan dia murtad. Kenapa? Allah cabut imannya. Dan itu terjadi, dicatat oleh sejarah kita. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga iman, bapak-bapak, ibu-ibu, agar iman tidak dicabut oleh Allah. Al-khawful jalil, al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu orang yang beramal dengan apa yang diturunkan kepadanya.
Ibadah bukan sebuah rekayasa. Ibadah bukan dapatnya di mimpi. Tapi ibadah melalui apa? Melalui sumber yang hak. Yang kita ibadahkan itu betul-betul ibadah yang datang dari Allah, datang dari Rasul, dan datang daripada sahabat. Hari ini kita sadari itu para jamaah sekalian. Justru ibadah di luar sunnah itu yang menjadikan habis-habisan menjadi ibadah andalan-andalan umat Islam. Kembalilah kepada sunnah, kepada apa yang Nabi ajarkan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Al-amalu bitanzil, al-isti'dad liyaumir rakhil. Orang yang bertakwa adalah orang yang bersiap-siap untuk menyongsong datangnya pergantian. Pergantian dunia dan pergantian akhirat. Dia lepaskan dunia, kemudian dia masuk ke negeri akhirat. Orang yang bertakwa fokus pada pikiran bagaimana dia hidup yang baik dan mati yang baik. Itulah manusia yang cerdas. Manusia yang cerdas adalah orang yang berpikir hidup yang baik dan mati yang baik para jemaah sekalian. Hari ini kita banting tulang peras keringat, yang kita pikirkan kayak apa supaya hidup baik 7 turunan. Tapi belum kita berpikir kematian yang baik. Kehidupan sesuatu yang nyata kita lewati 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu zalika, sedikit yang lebih daripada itu kata Nabi. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit yang lebih daripada itu. Ini kehidupan dunia. Kehidupan akhirat kadang kau dihitung umurnya berapa masanya, selama-lamanya. Berpikirlah untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita duduk bersimpuh bersama di tempat ini. Kita juga orang yang punya kesibukan, tapi kita sisihkan waktu kita. Tidak lain pemikiran kita bagaimana mati kita yang baik. Ada yang dari Buntok, dari Kalua, sudah bersalaman mulai di Kalua tadi. Lumayan dari Kalua ke Ampah jalannya, tapi itu ditempuh untuk mendapatkan kebaikan akhirat, untuk mendapatkan kebaikan sesudah terjadinya kematian. Ibadah-ibadah yang kita fokuskan dalam kehidupan adalah ibadah-ibadah yang berlandaskan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Jemaah sekalian rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, pada satu malam aku bermimpi, kata Nabi. Bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi asani surah. Aku bermimpi bertemu Allah dengan sebagus-bagus rupa. Cukup sampai di sini. Jangan kita teruskan. Kayak apalah rupa Allah Ta'ala yang paling bagus, kayak apa. Makin jauh kayak apa, makin sesat kita. Nabi pun tidak menggambarkan rupa Allah kayak apa. Aku bertemu dengan Allah fi ahsani surah, dalam rupa yang terbaik, dalam mimpi. Tuhanku berkata kepadaku, ya Muhammad, hal tadri, wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat di langit sana? Qala la, Rob, Tuhanku, ulun kada tahu. Saya tidak tahu ya Allah. Malaikat sedang bincang apa? Fawadu yadahi ila rukbati. Allah letakkan dua tangannya di bahuku, di dua bahuku. Lagi-lagi jangan pernah dibayangkan tangan Allah 5 jari kayak kita. Apalagi membayangkan tangan Allah 10 jari, 1, 20, 2 jari 20. Bagaimana untuk hayalan kesalahan kita itu tidak berkembang? Tanamkan dalam jiwa kita, sesungguhnya Allah laisa kamislihi syai'un. Allah tidak umpama sesuatu. Kalau Nabi menggambarkan dalam mimpinya, Allah meletakkan dua tangannya di bahuku, Nabi pun tidak menyebutkan tangan Allah itu seperti apa. Dan itu kada boleh kita hayal-hayal seperti apa. Maka dinginlah dadaku dan jantung. Allah letakkan dua tangannya di dua bahuku, maka rasa dingin di dadaku. Dan Allah bukakan hijab waktu itu. Aku melihat apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Apa yang tersembunyi dapat kulihat.
Karena Allah membukakan hijab. Di sisi lain, Allah tidak bukakan hijab kepada Nabi. Nabi tidak tahu pada saat seorang laki-laki datang, "Ya Rasulullah, istri saya hamil tua beberapa waktu lagi melahirkan. Saya ingin tahu istri saya itu mengandung anak laki-laki apa perempuan." Ini datang bertanya kepada Nabi. Tidak dijawab sepatah kata pun oleh Nabi, karena Nabi tidak tahu. Nabi punya pandangan seperti kita, terdinding oleh tembok, terdinding oleh tenda, karena tahu siapa yang ada di balik sana. Pada saat Allah tidak membukakan hijab, Allah memerintahkan malaikat Jibril turun membawa 34 surah Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalau baca surah Luqman ayat terakhir, Allah menegur laki-laki itu. Allah yang tahu tentang kiamat, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang tahu dengan janin yang ada dalam kandungan istrimu. Jangan tanya kepada Nabi. Nabi kan tahu. Mungkin pengen protes. Hari ini kan tahu dokter kandungan. Dibawa ke dokter kandungan di apa itu namanya? Di USG. Sudah. Anak saya laki-laki. Dokter yang katakan laki-laki. Persiapan baju laki-laki, 2 lemari menyambut kedatangan anak. Pas lahirnya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun wayakun. Allah yang menentukan, kata Allah, berubah nih, sombong itu setelah diberitahu lahirnya perempuan. Itu berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Sains dan teknologi dibenarkan dalam Islam. Dokter bukan peramal, tapi dokter ada sains dan ilmu yang melacak bahwa itu kelihatan anaknya laki-laki. Berdosakah? Tidak. Nang berdosa tuh pian datang lawan ulun, Ustaz Masudi, itu anak ulun laki-laki apa perempuan? Lalu ulun piragah tahu itu yang berdosa. Nama pian siapa Pak? Ahmad. Bini pian siapa? Fatimah. Nikah tahun berapa? Siapa pengulun yang menikahkan? Lengkap ditakuninya datanya. Ujian datang, Ustaz, ulunnya hendak tahu anak, jangan bertakun soal KTP macam-macam sebagainya. Ujian ulun, insya Allah anak pian kalau pada laki-laki perempuan. Bapak-bapak hadirin, Allah tutup hijab, Nabi tidak tahu. Allah bukakan hijab, Nabi tahu. Setelah itu Allah bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, apakah engkau sudah tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi?" "Na'am ya Rabb, hamba sudah tahu ya Allah." Hadis ini sahih bapak-bapak. Hamba tahu apa hari ini yang sedang diperbincangkan oleh malaikat di langit sana, wahai Muhammad. Maka Nabi berkata, "Ya Allah, malaikat memperbincangkan bil kafarat wad darajat, orang-orang yang diampuni dosanya dan orang-orang yang diangkat derajatnya." Heboh malaikat memperbincangkan amal-amal yang menjadikan derajat manusia terangkat dan dosa manusia diampuni. Apakah Allah tidak tahu? Sehingga Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Maha tahu, tahu segala-galanya. Maka Nabi SAW menceritakan siapa yang diampuni dosanya itu. Ada 3 golongan. Malaikat heboh membicarakan orang-orang yang dosanya setiap hari diampuni. Yang pertama, orang yang bertahan setelah sholat 5 waktu beberapa saat untuk tidak angkat kaki dan tidak berangkat keluar sebelum menyelesaikan waktu zikir. Ini banyak begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung angkat kaki. Kebetulan laki-laki yang berdiri itu samping Ibnu Mubarak, bajunya ditarik oleh Ibnu Mubarak, duduk kata Ibnu Mubarak. Begitu salam langsung kamu berdiri. Apakah kamu tidak butuh sesuatu kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala? Malaikat heboh membicarakan pengampunan orang yang menyelesaikan zikirnya setelah sholat. Sehingga para ulama katakan zikir setelah sholat itu nilainya lebih tinggi daripada membaca Al-Quran di waktu itu. Membaca Al-Quran itu nilai tertinggi kapan aja. Tapi setelah sholat 5 waktu jangan ambil Al-Quran, baca zikir. Karena Nabi membaca zikir. Dan zikirnya kembali kepada sunnah. Zikirnya seperti
seperti apa yang diajarkan Nabi. Apa yang Nabi diajarkan kepada Nabi? Nabi ajarkan kepada kita setelah salam apa? Setelah salam baca istighfar 3 kali. Jangan lebih, istighfarnya sama kita. Istighfar orang di Masjidil Haram dengan Masjid Al-Furqan sama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jumlahnya 3 kali. Kayak apa jika astagfirullahnya dipanjangi dan jumlahnya dibanyakin? Apakah pahalanya lebih besar? Tidak. Agama jangan pakai persangkaan. Agama pakai dalil. Persangkaan, astagfirullahaladzim li wali walidayya wal ashabil mu'minin wa seterusnya. Bacanya 30 kali. Astagfirullah. Pahalanya lebih besar? Tidak. Lebih besar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini dalil. Kalau istighfarnya dipanjangi, jumlahnya dibanyakin, itu persangkaan kita. Nilai ganjaran pahala itu bagi kita sesuai dengan perintah. Dilebihi daripada perintah, dikurangi, pahalanya jadi 0. Di mana tahunya? Mana amila amalan laisa alaihi amruna bahwa rad. Diriwayatkan Imam Bukhari, melakukan satu amal yang tidak pernah kami ajarkan, kami perintahkan, maka tertolak bapak-bapak. Hadirin rahimakumullah. Maka ulun sering di kajian-kajian kita berbahagia. Allah pilih kita sebagai anggota persyarikatan yang mencoba kita mulai hari ini. Kita bukan paling sunnah. Kita mencoba belajar, mendekatkan diri kita sesuai dengan akidah dan amaliyah pendahulu-pendahulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heboh kata Nabi, malaikat membicarakan orang-orang yang diampuni dosa. Pada saat dia bertahan beberapa saat setelah salam. Yang kedua, malaikat heboh membicarakan pengampunan bagi setiap orang yang berwudu. Isbawul wudu indal makari. Orang yang memperbaiki wudu pada saat dia senang berwudu. Kapan kita tidak senang berwudu? Pada saat musim dingin. Jam 3 malam kada nyaman-nyaman berwudu kita. Uyuh benar, tagatuk banyu, dingin, parai kada berwudu. Berwudu pada saat itu ganjaran pahala yang sangat besar. Dosa kita keluar antara kulit dan kuku kita. Kesalahan kita berguguran di waktu berwudu. Maka lawan wudu jangan pelit. Yang nyata batal jangan berpiragah kada batal. Pak Haji kada bodoh kapian, kada jasidin. Aku kada batal. Padahal nang diiga-diiga berjauhan sudah. Bujur aja kada babay, kada babunyi. Tapi menyangat. Wudu jangan pelit. Nabi bahkan menyuruh berwudu itu dalam keadaan suci. Bagaimana berwudu dalam keadaan suci? Suci wudu yang terdahulu belum batal, kemudian berwudu. Sama sekali tidak terlarang. Sama sekali tidak terlarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan dalam safar selalu berwudu. Nabi pada saat hendak membaringkan badannya di tempat tidur, Nabi berwudu. Kenapa? Wudu itu menggugurkan kesalahan kita. Menggugurkan kesalahan kita. Yang perlu hari ini kita teliti wudu kita hari ini. Kita berwudu, masihkah wudunya wudu warisan? Kenapa Pak jadi berwudu seperti itu? Ini Bang Arwah Khaibah ini melajari wudunya kayak ini. Wudunya warisan. Belum kita pelajari, belum kita cek wudu kita menyambung tidak dengan wudu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keran biasanya kan kita nih ini kada bercibuk kayak bahari lagi. Nah, 3 kali, salasan 3 kali. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tanganmu sampai ke siku. 3 kali. Wamsahu birusikum arjulakum minal ka'bain. Al-Quran menyebutkan, sapulah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Urusan membasahi kepala nih, nang kita belum teliti. Ada keran jalan, ambil. Biasanya kan kita. Karena di sini rambutnya masih bagus, sisirannya dipindahnya ke sini.
Ini udu warisan kita kayak itu. Kalau udu sunnah, Nabi SAW sampaikan, Imam Bukhari meriwayatkan, tangan kita basahi, tarik ke belakang, ini menyapu kepala. Kemudian sepaket dengan telinga. Kita bukan posisi mengatakan nang baudu kayak bahari itu salah, tapi hanya perlu perbaikan. Sahaja kau udunya, sahaja. Perlu perbaikan. Kembali kepada sunnah. Lagi pula kata repot kan enak keran. Telinga. Asik bang pindah kiri kanan main tenang. Padahal kepala dan telinga satu paket. Satu paket. Kaki sampai mata kaki. Siram dari depan, gosok di belakang. Karena Aisyah radhiyallahu an katakan, wailun lil aqabi minan nar. Celaka orang yang tumitnya di neraka. Kenapa tumit di neraka? Karena tidak dibasahi air wudu. Siram dari depan langsung masuk masjid. Allahu Akbar. Bagian belakang tumit kena basah. Salatnya tidak sah. Celaka orang yang tumitnya di neraka. Perhatikan. Kaki kanan digosok oleh tangan kiri, kaki kiri digosok oleh tangan kanan. Ustaz, kami ini ngalih bana bebungkuk ngalih. Karena kami ini pasukan Garuda, ganal parut daripada dada. Kayak apa menggosoknya? Kaki kiri menggosok kaki kanan menggosok kaki kiri. Asal digosok, asal air menyebar ke seluruh kaki. Karena itu yang dikhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat heboh bapak-bapak. Malaikat heboh membicarakan siapa? Orang yang berwudu dengan baik. Kemudian yang ketiga, kata Allah, yang ketiga ya Allah ya Rabb. Malaikat heboh membicarakan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang membanyakkan langkahnya menuju masjid. Kaki-kaki kita yang melangkah menuju masjid semuanya bernilai. Kaki kanan mengampuni dosa kita, kaki kiri mengangkat derajat kita, kaki kanan mengampuni dosa kita. Langkah-langkah yang mulia, kemana aja tujuan kita. Karena ada yang paling tinggi langkah-langkah itu kecuali ke masjid. Malaikat heboh berbicara tentang ini semua. Maka Allah katakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah katakan keimanan kepada orang yang memakmurkan masjid Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza ra'aitumur rajula malazimal masjid, fashiduhu bil iman." Apabila kalian melihat orang bolak-balik ke masjid, maka persaksikan kepada Nabi, dia adalah orang beriman. Kita jangan hanya menjadi saksi melihat saudara kita bolak-balik ke masjid, tapi kita tidak mau ke masjid. Kita harus menjadi pelaku yang disaksikan oleh sesama kita untuk memakmurkan masjid kita. Membangun masjid megah, mudah, setahun, 2 tahun, 3 tahun selesai. Memakmurkan masjid adalah sesuatu yang sangat sulit. Ada aja hambatannya. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dengan suasana silaturahim seperti ini, kita membawa agar kita menjadikan rumah Allah yang mulia ini tempat kita semua datang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ka'bul Akbar berkata, seorang ulama tabi'in masuk Islam pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-husuna lil mu'minin minasyaiton salasah. Benteng orang beriman daripada syaitan itu 3. Kalau kita ingin dibentengi Allah daripada pengaruh syaitan, lakukan 3 macam itu. Apa 3 macam itu? Pertama, al-masjid hisnun. Masjid adalah benteng yang sangat tangguh dari pengaruh syaitan. Orang yang bolak-balik ke masjid dibentengi Allah daripada pengaruh syaitan. Jangan takutan ke masjid hanya sekedar sekali hilang sandal. Sandal yang hilang di masjid lebih mulia daripada sandal yang ada di dalam lemari kada pernah dibawa ke masjid.
Dalam lemari bersusun kada dibawa ke masjid. Karena pernah hilang sandal di masjid, kada dibawa ke masjid tiap hari, sandal kiri keduanya. Batis kanan sandal kiri, batis kiri sandal kiri. Kenapa Pak Haji? Hilang sandal di masjid di sini. Kada hilang kada. Cuman ada nang salah huruf itu aja. Tapi gangguan nang kayak ini Pak luar biasa. Luar biasa gangguan. Ulun ini pribadi pernah Pak. Tapi kada masalah sandal, bismillah. Waktu itu kami umrah dengan rombongan, besok kembali ke Indonesia, habis. Apabila kita hendak bulik, biasanya nang umrah nih mencari apa? Jam-jam carian sendiri. Sekalipun kita sudah dapat, pulang dari umrah dapat 5 liter. Mencari ulun jerigen 5 liter ulun bawa. Ulun isi di muka masjid. Haram. Habis mengisi, azan asar berkumandang. Selesai diisi, penuh diisi. Kemudian ulun berpikir, dibawa bulik kada sampat lagi datang ke masjid, terlambat sampai jamaahnya. Dibawa masuk, laskar kada beriakan, jangan dibawa masuk. Ini kan serba salah. Salat di luar rugi. Di luar ada, di luar masjid salat. Aman kan? Jerigen isi jam-jam. Kalau kada sadar, ulun sedang dipantau oleh seorang laskar. Laskar dilihatinya. Imbas sudah dulu memutuskan, ayo sudah demi 5 liter jam-jam sholat di luar ini sudah. Ini ujiannya tuh Pak, luar biasa. Begitu jam-jam pun taruh di higa dan berdiri hendak mengangkat takbir, haji. Yun siapa nak kira-kira nah? Ulun datangi ke sana. Tenteng jam-jamnya, diambilnya jam tangan ulun. Andak di sini nam, mun bahasa kita. Wallahu khairu hafizan wa arhamur rahimin jarnya. Ujar ulun, hari ini Ustadz dinasihati laskar. Allah Maha memelihara. Kenapa? Gara-gara jam-jam 5 liter membahasa kita kada mau masuk ke dalam masjid. Supan ulun luar biasa Pak. Ulun taruh jam-jamnya di laskar, masuk ulun ke masjid. Selesai sholat asar, supan juga keluar berdahulu-dahulu, baca Quran ulun sejus dapat. Sampai orang habis keluaran, hanya ulun keluar waktu itu. Ulun lihati, kada ada lagi laskarnya. Tapi jam-jamnya bujur-bujur dipeliharakan Allah Subhanahu wa taala. Mentungkung jam-jam tu nah. Kada hilang-hilang Pak. Ini gangguan tu nah. Gara-gara jam-jam 5 liter hendak memutuskan kada masuk ke Masjidil Haram. Padahal di Masjidil Haram itu apa? 2 rakaat sama dengan 100 ribu. Gangguan itu pasti ada lawan kita. Gangguan itu pasti ada lawan kita. Bapak-bapak hadir rahimakumullah. Kita sholat isya setelah ini, nanti sebagaimana disampaikan ada dialog ringan setelah sholat isya. Sebelumnya ulun simpulkan. Mari kita bentengi keimanan kita. Mari kita bentengi keislaman kita, akidah kita. Kita pantau bujur-bujur. Ajakan untuk bertoleransi akidah itu tidak ada dalam Islam. Tapi silahkan bertoleransi dengan jiran dan tetangga kita yang berbeda agama. Nabi katakan, orang yang menyakiti orang yang tidak beragama Islam, maka sama dengan menyakiti aku. Man adzadzimian faqad adzani. Artinya, hormati mereka, tapi akidah kita tetap. Jangan bertukar ibadah, karena itu tidak ada konsepnya dalam Islam. Laksanakan segala apa yang diperintahkan sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita. Insya Allah kita menjadi pengikut sahabat Nabi yang setia. Wa addalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah akan siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian dulu Pak yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan besok pagi bertemu kembali di masjid ini. Mari kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.